Ibu sayang. Aduh, cantik sekali Anda malam ini. Mbak Dev, harus tua benar. Baik, aduh aku senang sekali loh bisa ngobrol-ngobrol sama Ibu yang luar Akhirnya biasa. kita live Terima ya. kasih ya Bu, sudah meluangkan waktunya buat aku. Sama-sama, Terima udah kasih percaya dengan saya. sekali. Oke, teman-teman, Bu Feby, aku kalau lihat Bu Feby ini pinter banget nih bahasa bahasa Jepangnya. Aku mau saya mau jawab, mau coba-coba ngomong Kan pakai bahasa Jepri, Jepang Mbak. ke Jepri, Ibu. Jepri. Iya, aku Apaan nih, saya Mbak? mau coba ngomong pakai bahasa Jepang. Dites nih saya sekarang yang di interview saya dulu berarti dong. Iya iya iya. Dulu aku pernah ini Konbanwa loh ya. Bu, saya pernah 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 belajar bahasa Jepang tapi nggak banyak. Oh Iya, ya? konbanwa, selamat malam, ya kan? Sendiri Oh, atau genki desu ka? belajar resmi? Oh, kaget Oh, sama deh, Genki. oh, baiklah. Saya belajar sempat sempat ngetes apa sempat ikut di di les gitu tapi cuma satu satu sesi gitulah pokoknya dan nggak banyak gitu. Enggak. Kenapa? Kenapa nggak Ya, sampai tuntas nih? aku Udah pusing ya lihat pusing. kanji. Iya, betul betul. Oke oke, teman-teman semua yang sudah join ini ada ibu kita luar biasa nih, Bu Feby ini. Kalau pengalamannya banyak di di Pengalamannya perusahaan cuma di satu Toyodenso perusahaan, ya. Mbak. Cuma satu perusahaan loh. Tapi walaupun satu perusahaan ya Bu, eh, ibu ini jenjangnya aku lihat dari CV-nya ibu jadi sekretari khusus ya untuk translatornya Presiden Director. Waduh, luar Ya, biasa pertama start kali masuknya. kerja. Hebat sekali ya. Kemudian sampai dengan sekarang masih aktif sebagai HR Manager ya Bu di PT Toyo Denso ya Bu. Masih ya. Betul, berorganisasi pula, luar biasa. Di Itu sambil belajar, Mbak. Apindo ya Soalnya Bu. kan anak sastra Jepang gitu kan. Iya betul di Hmm. Apindo. Kan saya lulusan Jepang, sastra Jepang. Jadi pada saat dikasih kesempatan untuk jadi manajer HRD itu kan saya sama sekali nggak ngerti masalah hukum, masalah Wow. psikologi gitu kan ya Mbak. Akhirnya mau nggak mau waktu saya diajak untuk join di Apindo, ya itu alhamdulillah banget kesempatan saya untuk lebih banyak jadi belajar lagi Wow. gitu. Luar Karena yang namanya biasa. HRD itu networkingnya harus luas. Wah, betul sekali, betul sekali. Suaranya Ibu kedengeran ya ini Mbak? ibu yang hebat, luar biasa. Kedengeran dong, jelas sekali. Oh ya, teman-teman semua, kami juga mau mengucapkan eh, prihatin ya, yang sangat mendalam. Hari ini luar biasa ya Bu ya, air Betul. melimpah-limpah Hari di ini mana-mana. soalnya banyak bencana ya. Iya, Betul, betul. kasihan Kami sekali. juga Khususnya Cikarang eh, di sini Jababeka juga lumayan parah. betul, betul, betul. Iya ya, aku tadi sempat lihat juga nih Bu di di beberapa media sosial itu postingannya semua air semua. Oh ya Iya, teman-teman tentang semua, bencana. malam ini sudah hadir Bu Feby. Ini beliau nanti sesuai dengan tema kita yang sudah kita infokan. Ini adalah tips dan triks untuk mencari kerja di era pandemi. Betul ya, era pandemi ini merubah segalanya ya Bu ya, hampir segalanya. Berubah banget. Berubah Termasuk banget dan sangat-sangat berdampak ya oke, termasuk terhadap rekrutmen juga ya Bu perusahaan ya, ya. betul tidak? Oh jelas Yes, jelas iya yes, betul. betul betul betul. Tapi ini kabar-kabar burung deh Bu, Karena kan kabar dengan burung. Katanya Ibu lagi banyak rekrutmen nih. kenapa Oh, iya Bu. makanya pas saat aku diajak sama Ibu Dewi dan Ibu Alda untuk ayo live IG bersama Politeknik, oke deh aku lagi ada rekrutmen nih biar sekalian bisa Oh, numpang lowongan lewat Politeknik Bina Madani. wow, teman-teman yang hadir, teman-teman IG yang hadir hari ini, malam ini, ternyata ada info lowongan kerja nih. Jadi stay tune ya sampai dengan di akhir. Dan Bu Feby, aku juga punya gift buat teman-teman semua. Nanti yang ngedrop pertanyaan Surprise di ya. chat kami, oke, kita kasih gift ya.
hari gini aku kasih gift adalah GoPay, Boleh bisa silakan. buat makan Banyak satu keluarga. boleh. Saya pilih 2, nanti yang berbobot dan bagus pertanyaannya nih buat narsum kita. Kemudian nanti saya juga ada gift satu lagi buat quiz tentang Poltek Bima. Jadi teman-teman jangan lupa kita stay terus sampai akhir ya Bu Febi ya. Karena ada info juga nih Ya betul. lowongan-lowongan dari PT Toyo Denso. Wah, Terakhir ya kita perusahaan. infokan lowongan dari Yo, terakhir ya Mbak ya. tetap betul. Baik Bu Febi, kita lanjut nih ya ke acara berikutnya nih. Aku mau tanya nih ya Bu ya. Kalau selama masa pandemi seperti ini ya, Ibu kan lagi banyak buka lowongan kerja. Kira-kira gimana Bu? Berbeda tidak sih pada saat pandemi dan banyak enggak. sebelum? Oh, kalau sebelum pandemi itu kan produksi kita, penjualan kita itu masih dalam normal sekali ya. Persen berjalan sesuai dengan forecast-nya kasih itu. Jadi kendala sama sekali untuk hampir 2 bulan sekali kita selalu operator atau untuk staf tambahan kita ada gitu. Tapi dengan pandemi sekarang itu kan wah luar biasa ya kan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia juga sangat berdampak sekali. Lalu juga penjualan kita juga turun drastis. Dari mulai bulan Maret 2020 itu sudah mulai penurunan produksi itu turun terus Mbak. Sampai sekarang juga masih turun gitu. Akhirnya kan mau nggak mau perusahaan itu harus membuat strategi supaya perusahaan masih tetap bisa tidak tutup ya, istilahnya perusahaan masih bisa kelangsungan usahanya masih ada gitu. Akhirnya perusahaan karena penjualan yang turun drastis mau nggak mau kita akhirnya power yang kita punya itu kan tidak ada kerjaannya Mbak akhirnya mereka ada yang di PHK, ada yang karyawan kontraknya dipercepat masa kontraknya gitu kan, ada pengurangan hari kerja, ada pengurangan jam kerja, wah pokoknya macam-macam gitu loh. Itu sangat berdampak banget ya. Dan akhirnya tidak ada rekrutmen juga Mbak pada saat corona awal-awal itu tahun 2020 tuh kita hampir tidak ada rekrutmen sama sekali. Kita stop semuanya. Yang ada karyawan kontrak itu dipercepat semuanya. Dipercepat semuanya. Berarti kemarin sempat ada ini ya Bu ya, pengurangan cukup banyak juga. Kita ada pengurangan karyawan kontrak yang kita dia masih 3 bulan kontraknya itu masih ada, kita tarik, kita stop, dipercepat kontraknya gitu loh. Itu hampir 250 orang gitu. Karena mereka tidak ada produksi kita gitu. Jadi ya mau nggak mau dengan kasihan juga sih saya juga, cuma ya gimana ya, perusahaan juga kan harus ambil keputusan juga supaya perusahaan tidak goyang juga kan gitu. Betul tetap harus bisa semuanya berjalan. Keputusannya ya diambil kelangsungan usaha. Iya betul Mbak. Akhirnya banyak ya hal-hal tahun 2020 itu ya memang menyedihkan lah ya. Tapi sekarang udah mulai ada peningkatan sih Mbak di 2021 ini. Produksi kita sudah mulai ada peningkatan dari customer gitu kan. Kemudian Toyo Denso ini spare part manufaktur, spare part motor dan mobil. 90% lah produk kita itu memang ke Honda ya Mbak ya gitu. Iya, Honda. Iya, mulai ada peningkatan rekrutmen sekarang Mbak. Kalau 2020 sama sekali tidak ada ya. Nah, kalau selama tahun 2020 menangani apa? Untuk menangani COVID sendiri ya, menjaga lingkungan di area di area kerja itu di Toyo Denso sendiri seperti apa Bu?
Apakah ada Wah, ini tertentu nggak? ada Mbak, ada banget, harus ada. Oh, Kalau kita tidak punya protokol kesehatan di dalam perusahaan, bahaya. Nanti banyak yang terpapar ke corona, akhirnya produksi juga akan terganggu, penjualan kita akhirnya akan terganggu. Jadi kita yang pertama kita membentuk satgas COVID di internal perusahaan. Jadi oke. kita buat satgas COVID di internal perusahaan, lalu kita juga membuat aturan-aturan protokol kesehatan ya Mbak ya, yang tentunya sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan sebagai panduan pencegahan dan pengendalian COVID-nya gitu loh. Semua kita sesuaikan dengan aturan yang ada dari Kementerian Kesehatan. Itu harus banget Mbak. Dari mulai kita menjaga lingkungan kebersihan, melakukan disinfektan, penyediaan sarana cuci tangan di area beberapa sudut area, lalu kita juga banyak kita simpan hand sanitizer gitu kan di mana-mana. Terus kita lakukan edukasi training terkait wawasan dan terkait tentang protokol kesehatan ke karyawan. Kita sampai bikin pocket booknya dan kita sebar by WhatsApp ke seluruh karyawan kita biar mereka punya wawasan terkait COVID, bahayanya seperti apa, prokesnya seperti apa gitu. Karena itu kita wajib menjaga lingkungan perusahaan agar tidak banyak terpapar dari virus corona. Cuma masalahnya gini Mbak, yang paling masalah yang terberat kita dalam prokes ini adalah bagaimana mengedukasi karyawan. Susah banget. Susah banget gitu ya. HRD banget. Aduh, manusia Indonesia itu masih mematuhi aturannya tuh masih susah banget gitu. Jadi kita harus nggak boleh ada bosan-bosan ya, terus kita Ulang terus. edukasi lagi gitu kan ya. Karena kadang-kadang kita udah sampai kita kasih punishment, kalau melanggar kita kasih punishment Mbak. Iya harus gitu supaya mereka karena mereka supaya sadar bahwa kalau mereka melanggar mereka akan terkena corona dan akan bisa menularkan ke rekan-rekan kerja yang lain. Betul. Iya, betul, itu berat betul. banget tuh edukasi itu. Mengedukasi. Ini COVID ini kan mau ulang tahun nih Bu ya, bulan depan. Kalau di Indonesia ya. Yang dirayain ini nanti makin. Mau ulang tahun Maret ketemu Maret. Sepertinya perjalanan masih panjang gitu ya Bu ya kelihatannya. Karena kita baru mau vaksin kan. Nah, menurut Ibu sebagai praktisi HR dalam era pandemi seperti ini yang kita belum tahu kapan dia berakhir gitu. Ada tidak sih peluang-peluang kerja yang kan tahun 2020 mungkin banyak perusahaan yang down gitu ya Bu, yang yang decline mengurangkan karyawan, sekarang kan sedang bergeliat kembali nih Bu ya, naik merambah. Nah ini serba ketidakpastian ini, tapi bagaimana Bu? Menurut Ibu apakah ada peluang-peluang kerja seperti ini? Kalau menurut saya peluang rekrutmen, peluang lowongan pekerjaan itu pasti ada gitu. Pasti ada. Walaupun tidak sebanyak sebelum corona ya, itu pasti ada. Karena kita lihat kan pemerintah sekarang juga sudah mulai sepertinya strateginya adalah ekonomi juga tetap jalan, tapi kita bisa menekan menekan angka positif coronanya kan gitu. Sekarang kita lihat kan sudah dengan PPKM sekarang mall juga udah mulai berbuka lagi, sudah bisa 50% gitu kan. Dunia industri juga sudah mulai produksinya sudah mulai naik. Ada peluangnya ada Mbak, tapi memang tidak sebanyak yang sebelum corona. Makanya para pencari kerja itu ya saingannya dia aja nanti banyak banget gitu loh. Karena kan yang di PHK banyak banget tahun kemarin. Banyak juga. Akhirnya yang mencari kerja itu kan banyak banget. Sarjana pasti banyak yang nganggur kan. Nah sekarang dia harus bisa mencari peluang. Bagaimana dia bisa bersaing dengan sarjana-sarjana yang lainnya atau dengan lulusan SMA yang lainnya gitu kan. Oke. Mesti kuliah di Politeknik Bima nih. Nah itu dia, karena ini kan sarjana terapan ya. Betul, ada penempatan kerja.
Sih. Betul, betul, Oke, betul. Ibu. Nah, berarti peluang itu ada. Ya. Pada Ada. saat apa sih yang harus disiapkan gitu ya, Bu ya? Ketika peluang ini ada, walaupun memang dia harus bersaing dengan begitu banyak para pencari kerja. Artinya apa sih, kita harus menyiapkan apa gitu? Tipsnya apa, Ibu, supaya kita bisa memenangkan satu pekerjaan itu gitu di antara beratus-ratus atau beribu-ribu pelamar? Saingannya banyak banget Mbak, makanya. Jadi sekarang para pencari kerja itu kalau menurut saya, kita kan sekarang di masa pandemi ini kan waktu kita banyak ya Mbak ya. Waktu kita di rumah banyak gitu kan ya. Jadi Iya, betul para sekali. pencari kerja harus harus bisa kan, harus bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik Mbak. Jadi dia Hmm. harus bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik untuk mencari atau menambah skill up dia, untuk menambah skillnya dia atau menambah apa namanya keterampilannya dia ya, gitu loh. Biar dia Oke. itu dibandingkan dengan pekerja yang lainnya, dia punya nilai plusnya sendiri gitu loh. Karena sekarang kan kalau kita banyak waktu di rumah, terus zaman sekarang kan sudah apa ya Mbak, sudah digitalisasi ya, semua sudah serba online. Kita bisa pelatihan online kita bisa gitu. Terus kita juga kalau kita mau belajar bahasa Jepang nih, kita sekarang nggak perlu juga kalau memang kita nggak ada dana yang besar untuk belajar bahasa Jepang ya kita bisa uh, online by YouTube untuk belajar bahasa Jepang gitu loh. Menambah skillnya penting Mbak. Itu Oke. harus gitu. Jangan sampai waktu selama 2020 nggak ada pekerjaan, nggak ada apa-apa, dia diem di rumah tanpa ada hasil apa-apa kan sayang banget Saya. gitu. Oke. Ya, Jadi betul. harus berpikir kreatif sekarang gitu Jangan untuk bisa jadi dapat kaum motivasi rebahan dia. gitu ya. Betul, jangan mager mulu. Terus kalau main sosmed jangan cuma narsis doang gitu ya. Jadi Oh, harus cari yang smartnya gitu ya. betul. Betul, betul. Oke, teman-teman IG, berarti tipsnya adalah yang pertama kita harus menambah skill. Menambah skill artinya bisa dengan handphone kita ya, Bu ya. Walaupun Betul, kita betul. belajar tutorial by online atau segala macam. Intinya sebenarnya Banyak lebih banget, ke Mbak. inisiatif dan kreativitasnya kita sebetulnya ya, Bu ya. Betul, betul, Mbak. Oke, kalau dari sisi wawancara seperti itu tuh ada perubahan tidak pada saat era pandemik ini? Ada, Mbak. Jadi kalau dulu kan saya bisa jelaskan dikit lah tentang apa sistem rekrutmen di secara general ya, Mbak, di semua Boleh. perusahaan rata-rata sama lah ya. Kita open lowongan, lalu kita ada apa namanya, kita akan terima CV dari pelamar gitu kan. Terus kita review CV-nya, setelah CV-nya oke, lalu kita panggil untuk tes tertulis, tes Oke. wawancara dengan HRD, lalu selanjutnya tes user ya, terus terakhir medical Oh, check up. menikah. Kalau dulu kan kita bertatap muka, interview Oh, langsung, tes tertulis juga ketemu langsung. Sekarang kita ada yang tatap muka juga, ada yang by apa namanya online oh, pakai video ya call gitu atau apa? ya video call. Jadi Oh, wawancaranya by video call gitu kan. oke. Ya. Udah berubah menjadi begitu. Dan Berarti sekarang, kalau misalnya dia tatap muka dia harus swab dulu Mbak di kita. Jadi dipastikan oh, mereka harus bebas COVID dulu, baru mereka boleh datang ke bisa. perusahaan. Oh, sepertinya itu Gitu. hampir semua ya perusahaan apa namanya mewajibkan melampirkan Iya, tes swab. karena kan kita takut ya lingkungan perusahaan apa terpapar gitu kan. Sedangkan kita Betul, betul. udah Luar matian-matian biasa juga menjaganya. Iya, menjaga lingkungan supaya tidak terpapar gitu kan. betul, betul. Oh, oke. Berarti perbedaannya adalah tatap mukanya yang diganti dengan tatap maya gitu. Iya, Jadi tetap tidak jadi tidak secara langsung. online Tapi sekarang kalau semua serba online. serba online, oke. Ini apa pandemi ini mengajarkan memaksa kita untuk belajar dan melek dengan teknologi ya. Akhirnya semua Betul, digiring betul. ke sana. Jadi kita Betul. memang harus paham dan melek teknologi. Oh, Dan oke, pada saat baik. wawancara pastikan koneksi internetnya lancar, Mbak.
Oh pasti itu betul ya. Iya, karena Nanti kalau gimana? enggak nanti usernya bisa marah-marah, ini orang ngomong apa ya, ini bicara apa ya. Oh, setuju. Itu paling penting betulnya. Itu yang paling penting. Betul, Kemudian betul. setelah interview ini, apakah memang dia final di situ, Bu, atau ada tes lain? Kan dulu tertulis. Kalau sekarang jadi seperti apa, Bu? Kita tertulis, tertulisnya bisa juga, apa namanya, dia by orang nanti dia kirim jawabannya gitu kan, by email, Oh, dia bisa begitu. Kita kan cuma pengen melihat, apa namanya, pertanyaan-pertanyaan yang apa, wawasan dia ya. oh, Kita berarti pengen bukan tahu benar dari salah ya? jawaban-jawaban itu tuh, kita, memancing dia, menilai dia ini wawasan anak ini seperti apa ya gitu Oke, kan. oke. Semuanya Oh, tahapannya sama Mbak, tertulis apa namanya, wawancara HRD, nanti HRD, memilih, untuk merekomendasikan ke user, nanti user baru interview, user oke, terus kita ada medical check up terakhir dengan, salary offeringnya Mbak. oke, berarti sebetulnya persiapan personality dari si apa namanya si pelamar ini lebih banyaknya ya tadi ya kalau kayak internet itu kan sarana prasarananya ya. Tapi kalau Iya, skillnya itu memang eh, mau dulu pada saat sebelum pandemi ataupun pandemi tetap aja sama ada Mbak, tes gitu ya Bu ya. sama, betul. Sama Karena aja. kita kan, apa ya namanya, pada saat wawancara pun kita akan lihat bagaimana soft skill-nya mereka. Oke, oke, Kita ini nggak baik baik. apa, bagaimana, kemampuan komunikasinya gitu kan, Mm-mm. kecerdasan sosialnya, dan itu kita kita pasti lihat emosional Tetap dia oke, gitu. tetap ya. Itu sama, semuanya sama, cuma medianya aja sih yang berubah. Karena kita harus Oke. menjaga jarak kan, Mbak. Betul, betul, betul. Sebetulnya tidak jauh berbeda ya teman-teman IG untuk apa namanya tipsnya ini hanya saja yang di sini tuh dituntut untuk lebih banyak belajar atau skill yang di luar yang tadinya biasa bisa kita pelajari secara tatap muka harus berani untuk belajar mandiri dan online seperti itu ya Bu ya. Iya betul, Kemudian paham rangkaian teknologi, paham paham teknologi, teknologi, betul. mm, Wawancara pun sebetulnya tetap berjalan ya. Jadi bukan ya, bukan iya. pandemi dihilangkan, bukan begitu. Tidak ada yang dihilangkan. Iya. Justru dari Oke. wawancara itu, justru poin tertinggi memang di wawancara Mbak gitu. Pertama kita Oh. ada tes psikologi juga, tes IQ, tes EQ gitu kan ada juga Mm-mm, sih. Cuma dari wawancara itu biasanya kita, kalau saya mau wawancara sarjana pasti saya, akan banyak apa namanya menggali terus gitu loh sampai dia itu, oke. bisa berkomunikasi dengan baik, sampai dia kelihatan skill komunikasinya, Oke. wawasannya gitu, emosionalnya gitu loh Mbak. Oke. Jangan kalau ditanya, Oh. ada juga sih sarjana-sarjana yang kalau ditanya, misalnya contohnya, bagaimana perkembangan COVID di Indonesia? Gitu. Mungkin dia cuma jawab, ya Bu, meningkat banyak. Kan nggak bisa jawab gitu doang. Ya kan? Itu mah angkanya udah kelihatan ya, Bu. Iya, tapi kan harus bisa, apa, menjawab, mengutarakan dengan gaya komunikasinya dia gitu loh. Dengan Oke. kelihatanlah kecerdasannya dia, wawasannya Betul. dia. Gitu. Oke. Berarti ini teman-teman IG ya tipsnya adalah ketika wawancara harus jangan grogi, harus pede. Dan Jelas. wawasan kayaknya nanti ini bocorannya dari Ibu HRD kita adalah ada loh pertanyaan-pertanyaan tentang umumnya itu gimana pendapat kamu tentang COVID dan Indonesia kayak begitu ya Bu. Jadi ngerti nggak Seperti itu. masalah COVID? Kalau dia nggak Iya, ngerti masalah COVID kan bahaya juga ya. ini yang lagi Tahu-tahu dia, happening ya Bu ya. dalam perusahaan, tahu-tahu dia melanggar semua prokes. Oke, Ibu Feby ini banyak sekali yang bertanya ya di Oh apa ya, namanya. Kita lihat chatnya ini. Kita akan pilih penanya ya Bu ya. Uh, ada dua penanya paling yang akan saya pilih. Boleh dibantu? Yaitu kita lihat ada Bu. kayaknya ya. Bisa bisa lihat Bu Feby di ininya? Ini, iya ini lagi dilihat sih. Oke. Tapi belum kelihatan ya pertanyaannya yang mana nih. Ini ada nih, menurut aku nih yang bagus nih. Ini dari Baik. Lulu Duizi. Lulu Duizi. Ini Wizi namanya. Izin bertanya. Pengurangan nilai. Apakah perusahaan memberikan
pengurangan nilai pada pelamar yang sebelumnya pernah terkena COVID. Pengurangan Oh, nilai enggak pada ada. pelamar. Oh, ada. Tidak, sama Mhm. sekali. Karena kan kalau kena COVID itu kan ada aturannya ya Mbak, dia 14 hari dulu dikarantina, terus dilihat, terus nanti dia kan harus PCR ulang. Pada saat dia PCR ulang, kan dia sudah dinyatakan negatif dong pastinya, makanya dia berani melamar kan Mbak. Jadi kalau pada saat dia sudah PCR ulang dan negatif, itu artinya dia sudah tidak menularkan ke yang lain-lain. Justru dia sudah punya antibody. Ya nggak, perusahaan nggak Oh, perlu betul. mengeluarkan biaya vaksin buat dia. Oh, iya betul-betul. Yang sudah terkena biasanya apa katanya Iya, tidak ini lagi ya, tidak terkena tidak lagi. perlu divaksin lagi karena dia akan antibodinya akan terbentuk kan. Jadi kita tidak ada istilah yang melamar pernah menjadi COVID dan yang belumnya dijadikan satu apa ya namanya perbedaan gitu, different gitu nggak ada. Tidak sama sekali. Oke. Jadi jangan khawatir Nah, bagi yang pernah kena COVID itu silahkan untuk melamar. oke. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa jangan khawatir walaupun Anda pernah terkena COVID COVID dan ya. sembuh, teman-teman ya. Ya. Jadi bisa melamar. Cuma Pede aja ya, teman-teman. walaupun sudah kena COVID juga tetap harus jaga prokes karena kan ada Sip, juga yang kena kedua betul. kalinya. Bisa kena ya, Bu ya? Saya Bisa, baru tahu bisa. nih. Oh, bisa. Bisa. Mungkin antibodi terbentuk itu kan agak butuh proses lama ya, beberapa bulan gitu. Jadi mungkin pada saat sebulan kemudian dia imunnya turun, atau Ya. dia kena corona lagi ya kena lagi Mbak. Karena Oh, antibodinya belum terbentuk gitu loh. berarti tetap harus menjaga imunitas Harus supaya harus tidak Mbak. corona. Salah satunya Imunitas, harus prokes, ini ya. 3M. Salah satunya harus bahagia katanya, Bu. Oh iya, Agar happy, imunitas jangan stres. Makan yang banyak kayak saya. itu sama berarti kita, Bu. Oke, penanya kedua nih, Bu. Menarik sekali. Kenapa? Dari Andri Rahmadani. Oh Izin iya. bertanya, Bu. Oke, diizinkan Mas Ya. Andri. Menurut Ibu, seberapa penting pendidikan buat level operator di perusahaan? Karena saya pernah berhenti kuliah di semester 5, memprioritaskan Ah, lembur di perusahaan. nah, itu dia ya. Gimana Pendidikan tuh? itu penting. Penting banget. Penting Penting. banget. Cuma memang kalau operator itu sudah apa namanya dari SMA dia mungkin belum ada biaya untuk kuliah, akhirnya Oke. dia kerja dahulu, terus dia melanjutkan sambil kerja, itu dibolehkan. Cuma memang dia harus sudah punya sikap, harus sudah punya tanggung jawab terhadap pekerjaannya gitu loh. Itu dia harus bisa memanage waktunya kan, artinya antara dengan pendidikan dengan pekerjaan yang ada gitu loh. Iya, betul. Berarti Karena level memang kalau dia apapun pendidikan penting ya, Bu ya. penting Mbak, pendidikan itu penting banget, penting nomor satu Oke. pendidikan itu karena dia kan akan membentuk cara berpikir kita Mbak. Cara berpikir kita itu terbentuk memang dari pendidikan. Oke, Mas Andri. Nah, ini yang tadi Ibu Harus kita harus harus bilang semangat untuk tetap apa? harus Harus semangat sekolah bekerja. ya. Iya, berarti pendidikan itu penting. Jadi level apapun pekerjaan kita itu sebetulnya pendidikan ini menunjang ya, menunjang segala bidang pekerjaan, kemudian segala level pekerjaan Iya, seperti iya. itu. Mas Andri Jelas. putus kuliah di semester kelima. Oke, Sayang berarti banget ya, sayang banget loh. berarti tinggal dilanjut lagi ya, betul tidak? Atau kuliah di Poltek Bima saja Mas Andri ya? Lanjutkan ya. Iya, SPM namanya bisa ditransfer kan Mbak? oke, baik baik Ibu. Boleh, mungkin Ibu boleh sharing-sharing Bu ke kami di Radio Denso sendiri ini sekarang ini yang lagi rekrutmen ini apa aja sih Bu? Aku dengar Ibu lagi rekrutmen sampai 2 minggu ini nih belum kelar-kelar. Wow, Karena banyak sekali nih. susah, karena ya itu dia kan kita apa namanya rekrutmen ada di kita ada berapa lowongan ya? Ada sebenarnya ada 5 lowongan. Oh, Ada 5 apa lowongan. aja tuh 5? Satu itu purchasing quality. Oke, Dia catat teman-teman IG. purchasing quality dia Purchasing memang quality. levelnya sama dengan operator. Cuma Oke. kita cari yang agak lebih berpengalaman, dia sudah terbiasa dengan alat ukur.
Oke, purchasing Jadi dengan kalau yang pengalaman SM, apa tuh? yang SMK yang kuliahnya apa teknik mesin atau teknik otomotif, biasanya dia sudah belajar alat-alat ukur gitu loh. Bagaimana mengukur suatu apa namanya apa part-partnya kita ya gitu. Nah itu ada kita untuk bagian purchasing quality. Dia tuh kerjanya gini, kalau purchasing itu kan pembelian Mm, produk kita yang dibeli, material yang dibeli itu kan masuk ke Denso. mm-mm. Nah itu Ya, dicek apakah itu bagus atau tidak, sesuai dengan oke. drawing atau tidak gitu loh. Itu satu. Terus yang kedua kita cari sales. Sales Nah, yang kedua. yes. Tapi salesnya itu kalau kita kan customernya sudah ada fix, tidak mencari customer baru. Jadi sales maintenance ya, Oh, sales service gitu loh. Maintenance salesnya. oke. Jadi kita meeting-meeting bagaimana ada perubahan PO atau tidak, ada masalah delivery atau tidak gitu. Cuma memang kali Hmm. ini yang dibutuhkan adalah yang bisa bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Nah, itu Wow, bahasa Jepang. oke, tantangan tersendiri ini ya, bahasa Iya, Inggris dan bahasa Jepang. Jadi iya bukan betul. bahasa Sunda, bahasa Inggris bukan ya, Bu ya? Tidak. Tidak. Aku lihat Ibu, wow, Ibu orang Purwakarta, ini bisa bahasa Sunda sepertinya. Iya, Oke. Mbak. Terus yang ketiga Yang ketiga apa? apa tuh, Bu? Translator, Mbak. Penerjemah. Jepang. Jepang juga. Ah, Karena kita kan perusahaan Jepang. Jepang ya. Jadi memang dan apa ya, semuanya masih Jepang Indonesia. Jadi semua dokumen itu harus ada bahasa Indonesianya, tapi harus ada bahasa Jepangnya juga gitu. Oke. Jadi ya masih dicari lah translator gitu, penerjemah gitu. Kita lagi cari itu juga. Terus kita lagi Oh, cari manajer produksi juga. Kita lagi cari manajer manager. Oke. PPC juga gitu. Wow. Agak susah, Mbak. Iya. Lumayan ya ininya kualifikasinya ya Bu ya. Tapi Iya, ini teman-teman IG itu tadi Bu Feby sudah kasih tahu ada 5 lowongan kerja. Go 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 cepat-cepat yang dan kualifikasinya masuk. rata-rata memang harus bisa bahasa Jepang. Oke, Ya. bahasa Makanya Jepang tadi ini saya bukan bilang, cuma makanya tadi saya bilang ngomong aja ya Bu bahasa ya. Tulis harus ya bisa makanya saya juga. tadi bilang harus menambah skill gitu loh. Jadi kalau misalnya lulusan sarjana itu kan banyak banget Mbak. Ada sarjana ekonomi, hukum, teknik. Tapi kalau dia punya skill satu misalnya, bahasa Inggrisnya TOEFL-nya tinggi atau TOEIC-nya tinggi nilainya atau dia punya kemampuan bahasa Jepang juga gitu. Itu udah jadi value edit lah, jadi nilai tambah banget gitu loh. Jadi dia pasti akan bisa bersaing dengan sarjana-sarjana yang lainnya kalau memang dia interest ke Japanese company gitu. Oke, Kan banyak waktu baiklah. nih, ayo belajar bahasa Jepang gitu kan. Kalau memang Berapa interest lama ya sih Bu Mbak. kalau belajar bahasa Jepang terus minimal praktis dulu? Karena kalau nulisnya kayaknya itu gimana ya? Lumayan tuh belajar hiragana, katakana, terus apa itu satu lagi kanji ya. Iya. Kalau untuk percakapan aja kira-kira bisa praktis itu berapa lama? Kebetulan Taya Denso itu ada program MT Mbak, Apa tuh? manajemen trainee. Jadi kita rekrut Oke. sarjana-sarjana yang fresh graduate. Kemarin saya rekrut kebanyakan dari ITS, dari Brawijaya, dari Undip, sama dari Politeknik yang di Bandung, Polban itu. Oke. Oh, Nah, berarti nanti nextnya dari Bima Polman. ya, Bu ya? Hah? Nanti Nah, nextnya dari kebetulan, Bima. iya boleh. Nah, kebetulan kita kirim Mbak, kita kirim ke Bandung untuk belajar Oke. bahasa Jepang. Kita kirim ke Wow. Bandung mereka untuk khusus fokus belajar bahasa Jepang selama 3 bulan. Dan dia bisa Mbak, 3 bulan dia bisa bahasa Jepangnya. Berarti Lumayan untuk intensif percakapan sehari-hari ya? intensif. Intensif. Oh, Saya rasa oke. bisa lah anak-anak sekarang kan pinter-pinter Mbak. Tinggal buka YouTube gitu kan ya, belajar sendiri dulu. Betul. Nanti setelah sudah belajar sendiri bisa ya barulah ikut-ikut les, baru ikut ujian sertifikasinya gitu loh Mbak. Harus Oh, mau belajar sesuatu hal baru juga sih. Sekarang karena kalau saingannya kan banyak ya. iya, oke. Kalau bahasa ini memang harus di apa ya banyak praktis ya Bu ya, harus Ya, dipraktekkan memang. dan harus berani untuk mengucapkan. Iya, harus Oke. berani ngucapin. Makanya sebenarnya kalau memang mau belajar bahasa aja ya memang harus pergi ke negaranya dulu. Biar dia Oke, betul sekali. mau nggak mau kan mau dia praktis akhirnya gitu. Iya. Seperti Ibu ya, saya lihat Ibu belajar di sana langsung ya, di Jepangnya langsung itu. Jadi osin Mbak.
Luar biasa. Baik Ibu, percakapannya menarik sekali ya. Sebelum kita berakhir, Ibu mungkin ada pesan-pesan yang khusus buat teman-teman IG yang hadir hari ini, eh, khusus ya para pencari kerja. Silakan Dari Bu. kerja ya. Eh, saya ingin memberikan ini aja sih, walaupun sekarang pandemi keadaannya sedang sulit gitu kan ya, kita harus tetap semangat, semangat bahwa yang namanya peluang di masa depan itu pasti ada gitu, asal kita ada usaha gitu kan ya, untuk bisa menuju berani mengambil tantangan yang di luar sana gitu loh. Jangan males, karena sekarang banyak anak-anak itu males gitu kan ya. Males. Nah, jangan males sekarang, karena kan banyak di rumah aja akhirnya males gitu, itu nggak boleh. Kita sekarang saingan kita banyak gitu kan ya, saingannya bukan, kalau lihat sekarang apa namanya, asing juga sudah banyak yang kerja di Indonesia, itu kan saingannya jadi bukan orang Indonesia saja, orang asing juga jadi saingan juga gitu kan. Jadi ayo semangat Betul. gitu kan, dan mau mengasah lagi, menambah lagi keterampilan skill kita ke depannya gitu loh Mbak. Dan manfaatkan semua Betul. apa ya namanya, sosmed, sosial media itu bagus banget. Sosial media itu kan harus up to date juga, mencari lowongan-lowongan lewat sosial media, seperti kayak di link gitu ya, FB atau di mana aja, itu harus digali terus, atau cari networking, relasi-relasi gitu kan ya, untuk utarakan aja ke mereka bahwa saya lagi cari pekerjaan gitu kan, supaya mereka juga tahu oh ini ada pekerjaan gitu kan. Harus begitu, harus aktif dan proaktif lah anak sekarang kalau mau cari kerja. Kalau dulu mungkin sebelum pandemi ada job fair ya Bu ya, itu banyak. Iya, Kalau sekarang kan nggak mungkin ya. sekarang nggak bisa Mbak. Kalau online job fair online juga kayaknya kurang efektif ya, kalau menurut saya. Oke. Gitu. Jadi memang ya anaknya harus itu tadi, semangat, terusnya mau aktif ya, terus mau menambah skillnya untuk bisa bersaing dengan pesaing-pesaing yang lainnya ya Mbak ya. Betul. Dan tetap harus jaga protokol kesehatan. Iya, itu penting Jangan sekali. sampai kena COVID. Tahu-tahu ada panggilan lamaran, dia kena COVID. Iya, iya. Gitu. Teman-teman IG ini menarik sekali ya pembahasannya, karena banyak sekali lah teman-teman di luar sana ya Bu yang kena PHK pada saat tahun kemarin pas lagi sedang galak-galaknya itu. Betul, mereka masih kebingungan Bu, di luar sana kebingungan gimana ya, aku siapin apa ya, persiapannya gimana ya, terus ngelamarnya kemana ya gitu, skill apa ya pada saat pandemi ini. Nah tadi sudah dijawab semua sama Bu Feby. Teman-teman bisa note, bahkan tadi ada info lowongan kerja juga dari Toyo Denso. Silahkan ya yang kualifikasinya masuk bisa melamar langsung. Boleh. Coba aja buka di website Toyo Denso CEO ID. Itu kita suka upload juga, terusnya di link di platform link dan jaringan sosial media juga suka kita upload sih untuk lowongan-lowongannya. Makanya harus aktif mencari kerja itu gitu. Harus bisa memanfaatkan jaringan-jaringan sosial media gitu loh. Betul sekali. Harus aktif dan harus kreatif seperti itu ya. Ya. Betul. Kami juga di Politeknik Bima itu juga merancang mahasiswa ini juga menjadi mahasiswa yang lebih mandiri, kemudian yang inisiatifnya tinggi dan memiliki keinginan belajar yang tinggi ya Bu ya. Nah ini kami giring semua anak-anak kita ke sana. Karena mereka sebelum lulus kuliah Bu sudah kita tempatkan kerja nanti. Tempat kerja betulan Bu, bekerja betul. Iya, bukan cuma PKL. Artinya pada saat siap bekerja mereka sudah mumpuni itu skill-skill yang soft skill dan hard skillnya memang sudah kita siapkan di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga.
pada saat Iya, tahun keempat mau apa semesteran akhir ini sudah kita proses penambahan kerja. iya soalnya kan Seperti itu. setahu saya kalau sarjana terapan seperti di Politeknik Bina Madani itu kan biasanya kurikulumnya juga sudah link and match ya dengan industri ya. Yes. Iya, biasanya Salah begitu. satunya ibu nih yang memberikan ide untuk kita juga kan. Apa ya kurikulum apa yang bisa kita adapt yang dibutuhkan oleh dunia industri. Bahasa Jepang deh saya yang ngajar. Tentu, iya. Siap Bu. Nanti saya sampaikan sama direkturnya. Langsung dengar kayaknya. Oh iya, beliau lagi on juga nih di sini nih. Baik teman-teman semua, tadi di awal teman-teman IG saya sudah menyampaikan saya punya gift satu buat teman-teman saldo GoPay yang satu kali lagi yaitu buat teman-teman yang bisa menjawab seputar tentang Politeknik Bima. Silakan drop di kolom komentar ya. Yang bisa jawab dan yang paling tercepat menjawab saya berikan saldo GoPay sebesar 100.000. Asik, jajan deh langsung malam minggu. Tidak berlaku untuk moderator dan narasumber. Ya, tidak berlaku ya. Tidak berlaku. Siapa yang menyimak tadi di awal, saya menyampaikan bahwa kami memiliki 3 prodi. Silakan teman-teman sebutkan prodinya apa saja dari ketiga prodi itu. Di Politeknik Bima kita memiliki 3 prodi. Nonton. Halo teman SMA, siapakah dia? Teman SMA. Ya Allah, sahabat SMA aku nonton loh dia dari Cirebon. Oh, terima kasih. Halo teman SMA dari Cirebon. Ita, halo Ita. Halo Kakak Ita. Wow, suka sekali nih. Bisa, wow, langsung dikasih jempol sama Bu Alda. Bahasa Jepang oke, katanya tuh. Wah, di notice loh. Aduh. Oke, wow. Yang paling tercepat ini Bu, sudah ada. Twins Arthur. 3 prodi, manajemen pemasaran internasional, akuntansi, dan desain media. Yeay, kita punya pemenangnya ya Bu ya. Selamat, Twins Arthur. 100.000 bisa bahkan untuk bersatu keluarga. Sip. Oke deh teman-teman semua. Ibu Feby, saya atas nama Politeknik Bima mengucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktunya di IG Live kita hari ini. Terakhir saya ketemu sama Ibu Feby ini, kalau Ibu Febynya ingat ya, terakhir saya ketemu sama Ibu Feby sebelum ada COVID melanda kita, itu saya ikut seminarnya, yes, iya, saya ikut seminarnya Nakerwan kalau nggak salah di hotel apa ya Bu ya, di Sakura. Yes, Sakura. Iya betul ya. Sekarang kita tidak ada lagi. Belum ada lagi ya, karena apa namanya? Karena ya inilah pokoknya kondisi ini, seperti kita ini kan iya. Kumpul-kumpul kan, takut betul, juga betul sekali. Saya dikasih tahu bahwa gala apa namanya? Dana bantuan donasi untuk banjir. Luar biasa, termasuk banjir hari ini ya. Ya, banjir hari ini kita sekarang sudah kirimkan surat-surat ke perusahaan-perusahaan untuk bisa membantu rekan-rekan kita. Luar biasa. Yang terkena bencana ya. Betul. Luar biasa nih Bu. Hari ini juga saya lihat beberapa berita, aduh sedih sekali. Ada pantauan yang di Jababeka itu ya Bu ya, semua jadi susu coklat gitu ya. Tapi hari ini juga Polimatek Bina Madani juga sudah ini ya, sudah apa namanya? Yes. Sudah kami betul, kami tadi terjun langsung ke lapangan siapkan nasi yang bisa langsung makan ya, karena kan sudah ada dapur umum tuh. Kami siapkan 100 bungkus tadi. Apindo Kabupaten Jawa Barat, Bekasi lagi ngumpulin ya. Siap. Oke, baik teman-teman semua. Bu Feby, terima kasih hatur, thank you. Mari kita sharing-sharing dan IG live lagi di lain waktu. Mudah-mudahan acaranya bisa memberikan manfaat ya buat sangat bermanfaat buat kita. Sangat bermanfaat. Mencari kerja di masa pandemi dengan sedikit tips tadi dari saya. Oh banyak, tidak sedikit, banyak dan sangat bermanfaat sekali. Kita butuh informasi seperti itu. Makasih ya Bu ya. Sama-sama, sukses selalu ya buat Polimatek. Sukses selalu buat Ayah Denso juga, buat Ibu sehat-sehat ya Bu ya. Amin. Makasih Bu Dewi, Bu Alda semuanya. Sehat-sehat. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baiklah. Teman-teman semua, terima kasih ya yang sudah mampir di IG Live Masuk kita sayang. malam hari ini. Mari kita akhiri. Nanti kita akan adakan lagi di IG Live mendatang. Rencananya 2 minggu sekali ini kita akan adakan dengan tema-tema yang menarik, tema-tema yang tentunya bermanfaat buat teman-teman semua. Saya Restu, Betul, setuju, Assalamualaikum setuju. warahmatullahi wabarakatuh.